Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi ya dalam sesi diskusi mengenai manajemen proyek. Saya sangat senang sekali setelah beberapa lama ya, mungkin lebih dari 3 bulan tidak upload video baru lagi mengenai manajemen proyek. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bicara masih mengenai PMO ya, dan kita akan bicara mengenai salah satu proses strategi perusahaan atau rencana strategis dan cara merealisasikannya dalam suatu PMO di industri perbankan mengenai proses merger bank syariah yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui sepanjang 2020 dan 2021 ini ada satu merger tiga bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Syariah Mandiri, kemudian BNI Syariah dan BRI Syariah. Tentu fokus saya bukan kepada industri perbankan itu sendiri, tapi kepada bagaimana proses transformasi itu dilakukan melalui sebuah PMO ya. Jadi melalui sebuah Project Management Office. Saya ingatkan lagi teman-teman bahwa dalam klip sebelumnya saya sempat menjelaskan juga apa itu definisi PMO dan dengan seperti apa kita bisa menggunakan PMO itu dalam program strategis bisnis. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian BUMN itu melakukan proses merger ini dengan menetapkan sebuah struktur PMO yang disebut Project Management Office, integrasi dan peningkatan nilai bank syariah BUMN. Memang tidak banyak sumber yang bisa kita gali ya, bagaimana kronologi ataupun proses pendirian dari PMO ini kemungkinan besar memang berasal dari lingkungan Kementerian BUMN yang menjadi stakeholders dari atau shareholders dari ketiga bank syariah tersebut, Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BNI Syariah. Namun dari beberapa media itu saya coba untuk mengumpulkan informasi ya, terutama pada kurun waktu 2020-2021 ini, bagaimana sebenarnya mereka itu dengan PMO ini melakukan tahapan-tahapan sampai menuju kepada proses merger ya. Nah, di sini saya perlihatkan ke teman-teman ya urutan kronologisnya yang saya ambil dari beberapa media online. Nah, itu diawali misalnya pada bulan Januari 2019 itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada waktu itu, yaitu Pak Bambang Brojonegoro, itu meminta Komite Nasional Keuangan Syariah untuk mendorong realisasi dari pembentukan Bank BUMN Syariah. Sebagai latar belakang teman-teman ya, jadi memang dalam industri perbankan itu market share dari Bank Syariah sendiri sejak pertama kali pendiriannya sekitar tahun 90-an sampai sekarang ini masih tertatih-tatih ya perkembangannya. Sampai terakhir pada posisi 2020 itu market share-nya tidak lebih antara 5-7% dari keseluruhan market perbankan nasional. Nah, tentu dengan harapan dilakukannya merger ini maka market share itu bisa semakin besar. Nah, dalam hal ini ketika pada bulan Januari 2019 itu sudah diwacanakan kembali, maka ini tentu salah satu angin segar yang bisa diharapkan di dalam peningkatan market share bank syariah tersebut. Nah, kemudian pada bulan Maret 2020 itu dilakukanlah pembentukan PMO ya, Project Management Office, dengan ketuanya Pak Heri Gunardi bulan Maret 2020.
Kemudian mungkin sejak dibentuk dilakukan proses konsolidasi, pergerakan-pergerakan secara organisasi dan persiapannya, mekanismenya dan seterusnya, sampai pada bulan Oktober 2020 itu Heri Gunardi selaku ketua tim project PMO-nya mengungkapkan ke publik bahwa akan dilakukan proses merger antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan BSM. Kemudian pada saat itu dilakukan juga ya, tanggal 13 Oktober, ketiga pihak melakukan penandatanganan Conditional Merger Agreement sebagai bagian dari tahap awal proses merger. Nah, kemudian pada bulan 15 Desember 2020, Heri Gunardi sebagai ketua PMO waktu itu juga ditetapkan oleh pemerintah melalui RUPS luar biasa itu sebagai Dirut PT Bank BRI Syariah, yang juga BRI Syariah sendiri ini sebenarnya merupakan emiten di pasar modal kita ya. Dan tentu ini salah satu tahapan atau milestone dari bagaimana menyiapkan BRI Syariah ini sebagai bank penampung ya dari proses merger tersebut. Dan pada bulan Januari 2021 OJK telah secara resmi merestui proses merger ini dengan penunjukan yang tertuang dalam surat bernomor SR3 PB1 2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ke dalam Bank BRI Syariah. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 resmi berdiri, dan ketua PMO yang pada waktu itu sekaligus Dirut BRI Syariah, Pak Heri Gunardi ditunjuk sebagai Direktur Utama dari BSI Syariah. Bank Syariah Indonesia. Itulah salah satu contoh dari penerapan PMO ya, bagaimana sebuah langkah yang sangat penting dalam suatu rencana strategis bisnis itu, PMO menjadi alat yang efektif untuk melakukan dan merealisasikan dari tujuan organisasi. Nah, teman-teman, satu hal yang menarik juga selama proses merger tersebut ialah pergerakan saham dari BRI Syariah ya selaku institusi atau perusahaan yang nanti menjadi tempat penampung dari merger tersebut. Dari semula di level 400-an sekian ya, itu sampai dia menjadi 1.600, dan sekarang minggu kemarin itu harga sahamnya di sekitaran 2.400-2.500. Ini tentu sebuah bagaimana sentimen positif yang ditimbulkan dari adanya merger, dan bagaimana PMO secara efektif telah membantu merealisasikan tujuan strategis dan merealisasikan rencana-rencana yang penting dalam perusahaan. Demikian teman-teman, salah satu gambaran ya bagaimana PMO itu bisa digunakan di dalam industri atau di dalam bisnis dan organisasi. Sekian pembahasan kita mengenai PMO. Sampai ketemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.